Halo, assalamualaikum, apa kabar? Sebelum mulai bikin video cash stuffing untuk gajian Mei, aku mau unboxing dulu paket dari Dear Stationery. Aku beli ini di Shopee. Untuk link pembeliannya nanti aku taruh linknya di description box ya. Jadi ini adalah slip uang pengganti yang aku beli di Shopee. Aku udah lama banget cari-cari ini di mana-mana, tapi biasanya aku nemuin daerahnya jauh-jauh banget, jadi ongkirnya lumayan. Malah ongkirnya itu kayak lebih mahal daripada harga produknya. Dan sebelum lebaran, aku ketemu sama salah satu toko, yaitu Dear Stationery ini. Dia daerahnya sama kayak aku, sama-sama di Tambun, di Bekasi. Jadi langsung aja aku order ke Dear Stationery ini untuk yang pecahan 1 juta, 5 juta, dan 10 juta. Bahannya juga lumayan tebel, kayak semacam untuk bikin kartu undangan atau bisnis card gitu. Printing warnanya juga rapih dan ini full banget warnanya, bolak-balik. Jadi bikin cash stuffing aku nanti jadi makin semangat. Seperti biasa, sebelum aku penuhin lagi si dompet sekat ini, aku mau keluarin dulu sisa-sisa recehan yang ada di sini. Untuk belanja minggu pertama masih ada sisanya Rp4.000, dan untuk minggu kedua ini masih ada Rp10.000, alhamdulillah. Di minggu ketiga masih ada Rp7.000, dan minggu keempat ini aku punya Rp5.000. Teman-teman gimana nih? Udah mulai nabung sisa hasil belanjaan belum? Yang udah mulai nabung komen di bawah ya. Selanjutnya untuk belanja bulanan atau groceries, di sini aku juga masih ada sisa sedikit. Aku masih ada sisa Rp7.000, dan untuk snack anak di sini aku juga masih ada sisanya, masih ada Rp4.000, lumayan. Dan untuk pembelian gas, air, sampah ini aku habis full, dan untuk dana tak terduga ternyata masih ada sisanya Rp3.000. Alhamdulillah di dompet sekatnya udah kosong, udah tinggal diisi lagi. Dan aku ini mau rapihin dulu untuk uang-uangnya. Alhamdulillah di sisa hasil belanjaan bulan ini aku dapat uang 10.000-an itu 1, dan 5.000-an ada 3 lembar. Memang susah banget ya teman-teman aku kalau buat dapetin uang 20.000-an, karena biasanya kalau 20.000-an itu masih aku belanjain, aku masih susah buat nabungin. Karena kalau aku paksa untuk tabungin Rp20.000, nominal 20.000 itu, nanti anggaran belanjanya akan kurang dan malah ujung-ujungnya uang tabungan yang kepake. Jadi kalau aku masih belum bisa untuk nabung yang 20.000, nanti dulu deh. Tapi ini aku masih ada Rp27.000. Ini kayaknya 25.000-nya sisa hasil nukerin recehan yang waktu itu kan dipakainya 100.000. Masih ada 25.000, dan 2.000-nya kayaknya masih sisa-sisa apa gitu. Jadi kalau ada sisa-sisa sedikit tambahan di luar anggaran belanja, itu biasanya aku masukin aja, aku simpen. Dan selanjutnya ini yang aku tunggu-tunggu banget buat masukin lagi, nambahin pundi-pundi tabungan, dan kembali lagi penuhin dompet sekat untuk belanja. Seperti biasa, karena untuk tabungan rumah langsung aku top up ke Pegadaian, jadi aku langsung masukin uang untuk pendidikan. Nah, untuk dana pendidikan ini kebetulan ini aku udah pernah bikin slip uang pengganti, bikin sendiri, dan ini aku mau ganti yang 1 jutanya sama yang baru.
Dan setelah dihitung ternyata ini udah ada 1.050.000 lagi. Jadi 1 jutanya akan aku masukkan ke ATM, dan 1 jutanya ini aku pakai lagi uang pengganti yang baru aku beli dari Dear Stationery ini. Jadi totalnya untuk uang pendidikan yang pertama ada 2.050.000. Alhamdulillah. Awal-awal menabung dana pendidikan, aku nggak punya ekspektasi lebih. Aku kayak nggak nyangka aja gitu bisa sampai di nominal yang sekarang. Walaupun mungkin ada beberapa anggapan dari teman-teman, mungkin itu bukan suatu nilai yang besar, tapi menurut aku ini cukup besar. Karena memang jumlahnya ini juga melebihi dana darurat yang aku punya. Karena untuk dana darurat aku waktu itu belum tahu fungsinya untuk apa, jadi masih suka aku pakai untuk hal-hal yang sebenarnya tidak termasuk kategori darurat. Kalau ada teman-teman yang tanya di sini, aku pernah nggak sih pakai uang tabungan khususnya untuk dana pendidikan ini? Jawaban aku pernah. Tapi untuk setiap tabungan, khususnya untuk dana pendidikan ini, karena aku tahu waktu itu aku udah punya tekad gitu ya untuk menabung dana pendidikan, jadi uang tabungan yang terpakai itu harus aku ganti. Jadi prinsipku, walaupun kita pinjem sama uang kita sendiri, sama uang tabungan yang kita punya sendiri, tetap harus kita ganti. Karena kita pakai uang itu bukan yang sesuai dengan tujuannya. Jadi misalnya gini, waktu itu aku pernah pakai uang untuk dana pendidikan, aku pinjam sebesar 500.000 untuk kekurangan beli kacamatanya pas suami. Nah itu aku cicil setiap bulannya 100.000 sampai akhirnya lunas 500.000 itu di bulan kelima. Ini bisa menjadi sedikit tips buat teman-teman yang merasa kenapa sih kalau nabung suka gagal terus. Coba deh dicek lagi, dievaluasi lagi kenapa uang tabungannya itu bisa terpakai, dan terpakainya itu apakah untuk hal-hal yang memang sudah sesuai dengan tujuan menabungnya. Seandainya kita punya tabungan untuk hal A tapi kita pakainya untuk hal B, itu kita perlu untuk mengganti si A lagi biar kembali penuh. Kembaliinnya bisa dicicil, atau kalau memang dirasa bulan-bulan ini tuh kayak banyak pengeluaran dan kita belum bisa mencicil lagi untuk memulihkan tabungan A, kita bisa cicil, bisa catat juga, pokoknya dicatat aja jangan sampai lupa. Dan nanti kalau ada kelebihan rezeki kita bisa ganti si A ini. Dan selanjutnya yang gak kalah penting juga, kita perlu tahu batasan-batasan dari tujuan menabung kita. Seperti kasusku yang kuceritain sebelumnya, jadi untuk menabung dana darurat, saat itu aku gak tahu kondisi darurat yang seperti apa sih yang bisa aku pakai untuk mengeluarkan dana darurat itu. Akhirnya aku pakai si dana darurat ini kalau misalnya sedikit-sedikit ada kekurangan. Jadi aku gak bisa bedain saat itu si dana darurat dengan dana tak terduga. Jadi misalnya dalam 1 bulan ini ada ponakan yang ulang tahun dan ada juga yang nikahan. Nah itu biasanya kalau dana tak terduganya udah habis aku akan pakai dana darurat. Padahal sebenarnya bukan itu fungsi menabung dana darurat. Dan ketika pandemi COVID-19 muncul, aku benar-benar gak ada tabungan sama sekali di dana darurat karena setiap bulannya itu selalu kosong. Dan beda halnya dengan dana pendidikan, karena di sini dana pendidikan aku udah tahu jelas arah dan tujuannya itu kemana, dipakainya untuk apa, bener-bener udah tahu batasannya. Jadi alhamdulillah tabungannya bisa terus berjalan lancar sampai saat ini. Kembali lagi ke cash stuffing. Di sini untuk belanja mingguan dan belanja bulanan aku nggak ada perubahan, tapi seperti di video sebelumnya untuk budgeting bulan Mei, di sini aku ada penambahan kategori. Ini aku ada untuk pulsa, dan untuk air minum dan gas itu aku pisahkan dengan iuran sampah. Tetapi untuk snack anak dan dana tak terduga itu masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Dan alhamdulillah kategori-kategori pengeluaran dan tabungan sudah terisi semua.
Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton videoku sampai selesai. Makasih juga buat yang selalu komen di videoku. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan diberikan keberkahan rezeki. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.